Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Pemirsa dakwah pencerahan channel yang saya muliakan, kembali bersua bersama saya Radiatul Fitri dan Pak Bayu ya, Dr. Baidarus MMMAG. Dan bersyukur tentunya kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah hari yang ke-28 Ramadan dan kali ini kita akan membahas tentang mimpi bertemu Rasulullah. Memang ada ya Pak Bayu mimpi bertemu dengan Rasulullah? Ya ada. Ada ya. Baik pemirsa, kita akan dengarkan kajian yang akan disampaikan oleh Pak Bayu tentang mimpi bertemu Rasulullah. Ya, silakan Pak Bayu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Para pecinta dan sahabat dakwah pencerahan dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini kita akan coba bahas sebuah tema tentang mimpi bertemu Rasulullah SAW. Apakah Anda pernah bermimpi Rasulullah? Nah, kalau belum, ya tentu mudah-mudahan ada nanti kita bermimpi bertemu dengan Rasulullah SAW. Ini mau Pak Bayu. Iya. Oke. Bertemu Rasul. Kata ar-ru'ya, ya, yang merupakan bentuk masdar. Ini kan artinya segala sesuatu yang dilihat oleh manusia. Ya. Jadi termasuk juga ya yang dilihat oleh manusia ketika tidur itu juga disebut dengan ar-ru'ya. Maka mimpi ini perlu dibahas ya, karena banyak hadis-hadis yang mengetengahkan kepada kita tentang mimpi bertemu Rasulullah SAW. At-Tirmizi dalam buku Sama'ilun Nabi ya, dia menghadirkan sebuah bab terakhir ya tentang mimpi bertemu Rasul. Menurut beliau, ya, kenapa ini penting ya disampaikan? Menurut beliau adalah perlu ada kaitan erat antara pengetahuan kita tentang karakteristik Rasulullah SAW dengan deskripsi fisiknya, ya, dengan mimpi yang kita coba mungkin pernah bermimpi atau yang pernah mimpi kita dengan Rasul, itu perlu ada kaitannya dengan pengetahuan kita tentang fisik Rasulullah SAW. Nah, sehingga apa yang kita lihat dalam mimpi benar-benar sesuai dengan pengetahuan kita. Nah, jadi kata At-Tirmizi, mereka tidak mungkin mengetahui karakteristik dan deskripsi fisik Rasulullah SAW. Ya, orang-orang yang tidak mengetahui itu hampir tidak bisa memastikan bahwa yang dilihat dalam mimpi itu betul Rasul atau tidak. Nah, jadi memang perlu pengetahuan seperti itu terlebih dulu. Banyak riwayat yang menghadirkan kepada kita ya tentang mimpi ini. Umpamanya dalam sebuah riwayat dari Abdurrahman bin Mahdi yang bercerita ya, ia berkata kepada Sufyan, bercerita juga kepada Abu Ishaq dan Abu Alwas ya, dari Abdullah bin Mas'ud ya. Maka hadis ini mengatakan an Abdullah bin Mas'ud anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man ra'ani fil manam faqad ra'ani fa inna syaitana la yatamatsalu bih. Ya. Jadi kata Rasulullah, barang siapa bermimpi melihatku, maka ia benar-benar telah melihatku, karena setan tidak mampu menyerupaiku. Nah, jadi kalau memang kita bermimpi Rasul, itu kata Rasulullah benar-benar dia telah melihat Rasulullah, tetapi tentu perlu ada pengetahuan kita tadi. Iya, ya. asal tebak aja, wah saya tadi mimpi Rasulullah. Ya, maka perlu ada sebuah pengetahuan. Banyak buku-buku yang mengetengahkan kepada kita tentang seperti apa fisik Rasul, tingginya seperti apa, kulitnya bagaimana, ya kan? Kemudian juga akhlaknya seperti apa. Maka itu perlu kita miliki pengetahuan seperti itu. Maka ketika bermimpi Rasul, kita bisa pastikan, oh ini rupanya benar Rasulullah, ya.
Kemudian ada juga hadis-hadis yang serupa seperti ini, ya. Juga ada hadis dari Abi Hurairah, ya, an Abi Hurairah taqala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ra'ani fil manam faqad ra'ani, fa inna syaitana la yatasawwaru aw qala la yatasabbahu bih. Jadi kalau tadi istilahnya la yatamatsalu, ya. Kalau sekarang la yatasawwaru au yatasyabbah, ya. Artinya? Jadi barang siapa bermimpi melihatku, maka ia benar-benar telah melihatku. Karena setan tidak mampu menyerupaiku atau dikatakan tidak mampu menyamaiku. Jadi ini kata Rasulullah. Oleh sebab itu, ya kalau kita memang ditakdirkan ya bermimpi, karena mimpi ini kan tidak bisa kita buat-buat ya, tetapi memang dia datang, ya mungkin orang yang bermimpi Rasul tentu adalah orang-orang yang benar-benar mencintai Rasulullah dengan sungguh-sungguh, ya. Kemudian mengikuti Rasulullah, mengikuti sunnah-sunnahnya. Orang yang taat tentunya. Ya tentu orang yang taat, ya. Bukan Kan asal-asal mungkin orang aja asal-asalan, ya. Ini Tentu dia adalah orang-orang yang benar-benar punya pengetahuan yang baik tentang diri Rasul. Ya. Kemudian dia mengamalkan sunnah-sunnah Rasul, ya taat, kepribadiannya ya memang kepribadian juga kepribadian yang baik, mulia, ya. iya, betul. Karena mimpi Rasul ini kan bukan datang begitu saja, Iya. tapi memang datang sebuah anugerah kepada kita, ya, pada orang-orang yang benar-benar berharap betul untuk bisa bertemu Rasulullah dalam mimpinya, Iya, ya. Nah, ini. Kemudian ada juga hadis yang lain, ya. Dari juga Abi Hurairah, ya. Qala Rasulullah SAW, man ra'ani fil manam faqad ra'ani, fa inna syaitana la yatamassaluni. Qala Abi fa haddatstu bi Ibn Abbas fa qultu qad ra'aituhu fa zakartu Hasan bin Ali fa qultu sabbahtuhu bi fa qala Ibn Abbas innahu kana yusbihu. Nah, ini dari Abu Hurairah, ya, Rasulullah SAW, barang siapa bermimpi melihatku, maka ia benar-benar telah melihatku, karena setan tidak mampu menyerupaiku. Ayahku berkata, aku menemui Ibnu Abbas dan aku sampaikan bahwa aku melihat Rasulullah. Ini dalam mimpi dia. Dalam mimpi, ya. Aku teringat Hasan bin Ali, cucu Rasulullah SAW. Kemudian aku mengatakan bahwa sosok itu mirip Hasan bin Ali. Ibnu Abbas berkata, Rasulullah SAW memang mirip dengan Hasan. Nah, jadi ketika dia cross check kepada Ibnu Abbas, ya, rupanya benar dia bermimpi, ya, dengan bertemu dengan Rasulullah karena dia lihat mirip seperti Hasan bin Ali. Ya. Nah, ini ke hadis, ya. Banyak memang hadis-hadis yang mengatakan kepada kita tentang mimpi ini, ya. Ada juga hadis dari Yazid Al-Farisi, ya, yang biasa menulis mushaf. Ia berkata, aku pernah bermimpi melihat Rasulullah SAW pada zaman Abu Abbas, ya. Kemudian aku segera menemui Ibnu Abbas dan berkata, aku bermimpi melihat Nabi SAW. Ibnu Abbas berkata, Rasulullah bersabda, setan tidak mampu menyerupaiku. Barang siapa melihatku dalam mimpi, maka ia benar-benar telah melihatku. Bisakah kau deskripsikan sosok yang kau lihat dalam mimpimu itu? Nah, ini kata Ibnu Abbas. Maka Yazid Al-Farisi menjawab, ya, sosok yang aku lihat dalam mimpi itu adalah seorang laki-laki yang tingginya di antara dua orang, tidak terlalu tinggi dan juga tidak terlalu pendek. Kulitnya putih namun tidak seperti bule. Kedua bola matanya hitam dan tampak seperti bercelak. Ya, karena memang Rasulullah kan menganjurkan kita juga bercelak, ya, bercelak mata, ya, dengan itmis namanya celaknya. Kalau pakai celak gimana ya? Senyum dan raut mukanya indah menawan. Janggutnya memanjang sampai sini, ya, jadi dia ragakan sampai memenuhi bagian mukanya. Lalu Auf berkata, aku tidak tahu lebih banyak dari sifat yang disebutkan ini. Ibnu Abbas berkata, sekiranya engkau melihatnya dalam kondisi terjaga, niscaya engkau tidak akan mampu mendeskripsikannya lebih dari ini. Nah, berarti apa yang dilihat oleh Yazid bin Al-Farisi itu, ya, menurut Ibnu Abbas itu saya sesuai. Ya, itulah Rasulullah. Barangkali ini mimpinya zaman sahabat, tabi'in. Ya. Zaman sekarang ada nggak yang mimpi dengan bertemu dengan Rasulullah? Ya. Tentu juga. Ya, kemungkinan juga ada kan? Juga ada, ya, tapi kan jarang sekali. Sulit untuk membenarkan kebenaran dari mimpi bertemu dengan Rasulullah, ya, Pak Bayu, ya, karena tidak ada tempat yang bisa memastikan bahwa mimpi
Ya. Rasulullah. Nah, kalau dulu kan Ibnu Abbas itu udah berapa orang yang Iya, mimpi ada Ibnu sahabat Abbas. tempat mencoba memastikan ya, mengklarifikasi benar nah ini. Nah, jadi Iya, ada untuk pembenaran. iya. Kan gimana? Ya kalau sekarang tentu kita berdasarkan riwayat yang ada, tentu perlu kita membaca Ya. buku-buku hadis ya kan? Ya. Kan banyak itu seperti salah satu buku ini tadi ya. Sama'il Nabi ini ya, Ya. Sama'il Nabi ini yang dikarang oleh At-Tirmizi, ini kan menjelaskan mulai dari seperti apa kondisi fisik Rasulullah ya, kemudian nanti menjelaskan tentang hal-hal yang sifat Rasul. Tapi Pak, zaman sekarang ya pemirsa, saya tadi bermimpi Rasul, nanti datang lu medsos, media-media segala macam untuk ekspos ke saya. Ini kan bermacam muncullah persepsi Iya. yang bisa positif, bisa negatif. Iya. Gitu ya. Jadi orang juga kadang-kadang nggak mungkin Ragu percaya juga, begitu ya. iya. Jadi itu yang perlu kita pastikan ketika kita pernah atau dianugerahkan bermimpi Rasul, maka tentu perlu di cross check ya. Apakah berdasarkan riwayat yang ada tentang deskripsi fisik Rasulullah itu sesuai dengan yang kita lihat ke dalam mimpi itu, sehingga kita tidak mengarang ya, tidak mengarang oh saya bertemu Rasul, rupanya nggak sesuai dengan deskripsi fisiknya yang diriwayat dalam beberapa riwayat yang sudah ditulis banyak ulama ya, banyak imam-imam tentang deskripsi fisik Rasulullah itu ya. Oleh sebab itu ini perlu ya kita pahami, kita baca buku-buku yang berkaitan dengan fisik Rasulullah. Nanti kalau kita memang dianugerahkan bermimpi ya bisa pastikan oh ya rupanya saya bertemu dengan Rasul dalam mimpi sesuai dengan beberapa riwayat yang ada. Saya kira itu saja untuk hari ini. Cukup. Pak Ya Andika. cukup. Baik, terima kasih pemirsa sudah bersama kami untuk tapi ya terserah ini benar nanti apakah iya apakah tidak, tapi tetap kita berharap supaya kita tentunya kalau bermimpi dengan Rasulullah kita mendapatkan rahmat ya, Iya, tentu mendapatkan rahmat, mendapatkan kebaikan dalam hal ini. Baik, terima kasih pemirsa. Taufik wal hidayah. Nasru minallahi Warahmatullahi wabarakatuh.